next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita akan belajar magnet. Yeay. Nah, sebelum kita belajar magnet, kita harus tahu karakteristik magnet itu sendiri dan gimana sih bikin magnet kalau dia bukan dari magnet asli gitu ya. Aturannya gimana? Akan kita pakai hukum Ørsted di sini. Jadi pembahasan di video kali ini kita akan bahas karakteristik magnet dan hukum Ørsted. Bagaimana hukumnya? So, langsung aja ya, check it out. Kita akan mulai dengan karakteristik magnet ya. Jadi sebenarnya kalau magnet itu udah belajar dari SMP ya. So, ini dia yang pertama, magnet bisa menarik benda ya. Nah, benda apa aja yang bisa ditarik? Di sini ada 3 macam benda gitu ya. Yang pertama adalah ferromagnetik, artinya ferro itu berarti dia ditarik dengan kuat, oke? Contohnya kayak apa? Adalah besi, kemudian ada baja ya. Nah, yang kedua itu adalah paramagnetik. Para artinya ditarik dengan lemah ya. Atau ya agak kurang bisa ditarik gitulah. Contohnya adalah aluminium. Kemudian yang ketiga adalah diamagnetik ya. Dia artinya tidak terpengaruh ya, kayak si doi gitu ya. Diamagnetik. Nah, contohnya apa? Emas, bismut. Kalau dikasih magnet, si emas kagak bakal ketarik gitu guys. Nah, ini dia 3 benda ya sifatnya. Ya kayak kalau di listrik, isolator dan konduktor kayak gitulah ya. Kemudian yang kedua adalah ada 2 kutub ya. Kalian udah tahu ada kutub selatan dan kutub utara. Oke, kemudian yang ketiga adalah ada interaksi antar kutub kalau dideketin. Yang pertama, kalau kutubnya sama ya, misalkan ini utara sama utara, maka dia akan tolak menolak ya. Jadi kalau cowok sama cowok ya kagak mau kan, pasti tolak menolak. Kalau yang kutubnya beda gitu ya, utara sama selatan, maka dia akan tarik menarik kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah garis medan magnetnya itu tidak pernah saling berpotongan. Oke. Jadi kalau digambarin kayak gini ya, selalu dari utara menuju ke selatan. Oke, ingat-ingat selalu dari utara menuju ke selatan. Itu dia karakteristiknya, kita akan masuk ke hukum Ørsted ya. Nah, jadi Bapak Ørsted ini bilang apa sih? Bapak Ørsted ini ngomong kalau ada kawat ya, ini kawat biasa, kemudian kita kasih arus, maka di sekitarnya akan ada medan magnet. Nah, nggak hanya magnet asli batangan kayak tadi ya yang menghasilkan magnet, ternyata kalau ada kawat dikasih arus listrik itu bisa menghasilkan magnet. Oke, nah besarnya kayak apa gitu ya, ini bunyinya tadi besarnya itu sebesar nanti hukumnya tidak dibilangin sama si Bapak Ørsted ya. Ada hukum lainnya yang akan kita bahas nanti. Nah, karena di sini bentuknya medan magnet, masih ingat kan medan listrik, medan gravitasi dan lain sebagainya, itu dia bentukannya vektor ya. Nah, karena vektor berarti dia butuh arah. Nah, untuk percobaannya sebenarnya Bapak Ørsted ini pakai kompas ya. Jadi di sekitar ini dikasih kompas kayak gitu, kemudian arahnya kemana. Nah, kalau kita pakai soal kayak gini, kita bisa nih pakai yang namanya kaidah tangan kanan ya. Jadi untuk menentukan arah induksi magnet atau medan magnet itu menggunakan kaidah tangan kanan. Di mana ibu jari itu sebagai arus ya, arah arusnya, kemudian 4 jari lainnya akan menjadi arah medan magnetnya. Nah, di sini nanti ada 2 istilah. Yang pertama adalah silang ya, atau dia masuk ya dan menjauhi pembaca. Jadi masuk ke kertas atau menjauhi pembaca, maksudnya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah titik, di mana dia artinya keluar atau mendekati pembaca atau menuju pembaca. Jadi kalau arah-arahnya berarti si 4 jarinya nanti akan menuju ke mata kita. Nah, contohnya di sini ya, ini ada kawat udah ke atas, oke. Nah, sekarang pakai tangan kanan kalian ya, harus tangan kanan karena kita kan anak baik gitu ya. Nah, pakai tangan kalian silahkan jempolnya alias ibu jarinya itu diarahin ke atas ya. Ini kan arah I-nya ke atas ya. Oke, kayak apa? Nah, jika di sini ada titik P dan Q, maka arahnya kayak gini nih. Ini I-nya ke atas, maka muternya kayak gondol ya.
Oke, so karena muternya kayak gono gitu ya, maka adan ini ke sana set. Nah, pas ibu jarinya mengarah ke sana, benar nggak? Ke belakang atau masuk ke kertas. Nah, ini makanya dia silang. Kalau yang ini, maka dia arahnya masuknya titik, gitu ya. Nah, di sini dia keluar menuju kita. Oke, pakai aja tangan kalian gitu ya. Nah, terus habis itu kalau misalkan arahnya kayak gini nih, berarti jempolnya ke bawah. Nah, ini ke sana set, maka di sini pas titik ya menuju kita. Kemudian pas ke sana dia pas silang. Kebalikan aja sih kayak yang tadi ya. Kalau misalkan kayak gini berarti jempolnya arahkan ke sana, guys. Yo. Kemudian berarti kalau kita arah set 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 yang titik-titik ini di belakang ya maksudnya ya. Berarti dia pas masuk ya menuju kita berarti titik. Kemudian ini berarti gitu ya, berarti dia pas silang. Oke. Nah, selanjutnya kalau kayak gini, nah silakan jempolnya arahkan ke kiri gitu ya. Nah, maka kita akan dapetin di sini ada silang dan di sini ada titik. Gimana kalau misalkan i-nya itu yang silang ya? Silang berarti artinya masuk ke kertas atau masuk ke HP kalian atau masuk ke laptop kalian gitu ya. Nah, silahkan jempol diarahin masuk ke HP, laptop atau kertas kalian. So, dia akan muternya seperti ini ya, benar? Nah, ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sono. Nah, ini adalah arah B-nya. Jadi kalau B-nya lagi di sini arahnya ke kanan. Kalau ini lagi di bawah, lagi sana ke kiri, ini ke atas kayak gitu. Nah, sekarang kalau I-nya titik berarti jempolnya menuju kita. So, arahnya nanti akan ke sana, 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 sana. Begitu? Oke. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Jadi, pada gambar di atas, AB adalah kawat lurus berarus listrik I. Arah induksi magnet di titik P-nya adalah, maka kita bisa lihat. Oke, ini ya, aku gambar ulang di sebelah sini. Kemudian, arah jempolnya ke kanan, guys. Oke, ke kanan berarti nanti kita akan dapat set. Ini pas turun berarti masuk ya. Berarti ini silang, pas ke sana ini berarti pas keluar ya, alias titik. Oke, yang ditanya ada di titik P, berarti pas di atas alias pas titik. Titik berarti mendekati pembaca. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke, kayak gitu. Gampang lah ya, ini cuma arah doang sih. Kemudian ini nih, lihat. Nah, pada gambar berikut, I itu berhimpitan dengan sumbu Y ya, Y positif. Oke, ke sana. Ke belakang ya berarti ini. Kemudian arah induksi magnet di titik P di bawah. Nah, kamu bisa ngelihat ini. Kalau kita gambar berarti jempol kalian ke sana, maka arahnya kan nanti si 4 jarinya ke sana, ke sana, ke sana, dan ke sana. Nah, pas titik P itu ada di bawah ya, berarti arahnya ke kiri ya, alias X negatif. Oke, itu tadi tentang arah dan hukum Oersted. Untuk gampangnya nanti aku akan ngeliatin pakai aturan tangan kanan, jadi tangan Aufa beneran ya. Ini belum pakai tangan beneran gitu ya, cuma menggunakan 4 jari. Nanti akan aku kasih cara yang lebih gampangnya aturannya. Jadi kita manipulasi biar kalau di soal enggak keliru atau enggak siwer gitu ya intinya. So stay tune terus di channel Aufa. Assalamualaikum.